Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi di saham syariah ya. Jadi saya akan membahas mengenai pemilihan saham syariah yang mana ya, seperti itu ya. Jadi dari 4 saham ya, BRIS, kemudian BTPS, PNBS dan bank ya. Jadi di antara keempat itu kira-kira pilih yang mana gitu ya Pak Sunar ya, untuk jangka menengah maupun jangka panjang ya. Kira-kira fundamentalnya seperti apa, terus kapan masuknya seperti itu ya. Maksudnya di harga berapa gitu ya. Jadi saya langsung ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke pemilihannya, saya di sini menggunakan Stockbit ya. Jadi yang belum join Stockbit silakan join. Kemudian buka sekuritasnya untuk mendapatkan fasilitas Stockbit Pro ya. Nah, di sini saya akan membandingkan 4 bank syariah, yaitu BTPS, BRIS, PNBS dan bank ya. Jadi sebelum kita masuk mengenai laporan keuangan ya, secara sekilas ya untuk pemilihan sahamnya kita bandingkan dulu dari atas ya. Di sini kita bandingkan PI rasionya, annualized dan TTM. Annualized itu disetahunkan, TTM itu trailing 12 months, artinya 12 bulan terakhir ya. Jadi saya lihat berdasarkan 12 bulan terakhir, ini untuk data terakhir BRIS, BTPS, PNBS dan bank ya. Jadi untuk PI rasionya, kalau kita perhatikan dari keempat ini yang paling rendah ya untuk PE rasionya adalah BTPS ya. Jadi yang minus ini memang yang paling rendah, tapi kita nggak mau pemilihan saham yang masih minus ya PE rasionya seperti itu ya. Jadi yang paling rendah adalah di sini adalah BTPS. Kemudian secara valuasi book value-nya, price to book value-nya kita lihat di sini untuk BTPS, BRIS, PNBS dan bank ya. Di antara keempat ini yang paling murah memang PNBS ya, seperti itu ya. Yang paling mahal adalah bank ya, BANK, dan yang tengah-tengahnya ya kurang lebih sekitar BTPS dan BRIS ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya turun ke bawah, kita lihat net profit marginnya ya, seperti itu ya. Biasanya saya lebih cenderung lihat yang terbesar ya, dan net profit marginnya di sini yang paling besar ada dua di sini ya, BRIS dan BTPS 17% dan 28,54% ya, seperti itu. Kemudian kalau kita turun ke bawah ya, di sini return on equity-nya yang paling besar BTPS ya, 21,49% seperti itu ya. Jadi cukup menarik. Kemudian kalau kita lihat turun ke bawah, berdasarkan EPS-nya ya, earning per share-nya atau laba bersih per lembar sahamnya. Kita lihat di sini untuk BTPS ya, ini yang paling menarik ya, seperti itu ya, dibandingkan BRIS dan PNBS ya, seperti itu ya, dan juga bank ya, seperti itu ya. Jadi sekitar 187,49% ya. Menurut saya sih lumayan menarik ya, segitu, seperti itu ya. Kurang lebih itu secara sekilas ya. Jadi memang pemilihan saya dari 4 bank syariah ini, saya lebih suka memilih BTPS ya, seperti itu ya. Nah, untuk kira-kira menjawab pertanyaan Bapak Sunar, untuk BTPS di harga sekarang apakah sudah murah gitu ya. Nah, saya menggunakan metodologi yang sederhana saja, menggunakan PE standard deviation ya, price earning ratio ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah grafiknya selama 3 tahun terakhir ya. Yang tengah-tengah ini merah muda itu adalah min, yang artinya rata-rata selama 3 tahun terakhir standar deviasinya untuk PE rasionya. Kemudian yang oranye ini +1 standar deviasi, yang ini -1. Jadi kalau misalnya kita mau beli BTPS, apakah beli di harga sekarang itu murah? Kalau kita perhatikan dari 3 tahun terakhir ya kita belinya harusnya dekat dengan PE bandnya, standar deviasinya untuk -1 ya. Tapi kita belinya kalau dia turun ya, kemudian sudah berhasil rebound, barusan kita beli. Kalau dia masih belum berhasil rebound ya, dia kayak kecenderungan akan turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita harus paham, kalau kita ingin beli saham murah untuk investasi ya, jangan sampai kita belinya itu sampai tunggu sampai di harga bawah ya. Wah, murah banget Pak Sunar, saya belinya tunggu di sana. Nah, tapi kita harus mempertanyakan, kenapa kok harganya makin murah ya, seperti itu. Apakah ada sesuatu yang salah ya, seperti itu ya, sehingga investor kok melepas sahamnya seperti itu ya. Karena kalau kita bicara mengenai harga saham di pasar saham ya, itu berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Kalau penawarannya lebih banyak daripada permintaan ya, kecenderungan harganya akan turun.
Nah, kita wajib mempertanyakan kenapa kok turun terus sih seperti itu. Apakah ada sesuatu yang salah dengan fundamentalnya, atau memang karena marketnya atau pasarnya, atau karena sektornya lagi lesu dan sebagainya ya. Ya kita harus tahu. Nah, kita belinya ya kalau dia sudah mulai naik atau rebound seperti itu ya. Jadi kalau dia belum berhasil naik ya jangan beli dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau di harga sekarang memang wajar ya seperti itu ya, nggak terlalu murah banget karena pasti kurang lebih di sekitar area rata-ratanya untuk 3 tahun terakhir seperti itu ya. Dan kemudian kita lihat mengenai laporan keuangannya. Kalau ingin tahu mengenai laporan keuangan, kita bisa ke websitenya idx.co.id ya. Pilih ke perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan tahunannya. Di sini saya sudah search BTPS untuk 2021, dia sepertinya nggak muncul ya, seperti itu ya, karena belum dipublikasikan di websitenya juga belum ada. Tapi yang terakhir ini saya lihatnya di istilahnya di sini analis briefingnya ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai dari awal. Ini untuk BTPS ya. Kalau kita lihat sekilas, ini hanya pengenalan aja. Ini kurang lebih corporate updates lah ya. Kita bisa skip. Nah, di sini yang pertama-tama ya. Nah, kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, bagian pertama itu yang paling atas ya. Itu kita selalu lihat balance sheet-nya ya, atau neraca keuangannya. Dan di sini yang paling penting yang dilihat adalah ekuitasnya ya, pertumbuhan ekuitasnya ya. Jadi dari akhir 2020 sampai dengan akhir 2021 kalau kita bandingkan ekuitasnya dia ada kenaikan 21% ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi saya selalu melihatnya kalau neraca keuangan secara sekilas itu adalah pertumbuhan ekuitasnya ya. Jangan sampai minus ya, seperti itu ya. Jadi berikutnya yang dilihat adalah laba ruginya atau income statement-nya ya. Kita lihat labanya apakah ada kenaikan ya. Kalau full year 2020 dari 855 miliar ya di sini ya, kemudian naik menjadi 1,465 triliun ya. Jadi kenaikannya sekitar 71% seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini lumayan bagus ya, seperti itu ya. Nah, kalau bicara mengenai bank, itu bukan hanya laba bersihnya aja. Salah satu faktor yang harus kita lihat adalah non-performing loan-nya. Itu kalau bank konvensional ya. Kalau bank syariah biasanya mereka menyebutnya non-performing financing seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada kenaikan dari full year 2020 ke 2021 ya. Dari 1,9% ke 2,4% ya. Ini gross-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat memang 2,4% apakah tinggi Pak Sunar ya? Menurut saya sih masih cukup wajar ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat turun ke bawah, beberapa hal yang penting ya. Di sini dia non performing financial ya di sini ya. Dia sekitar 2,4% ya. Kalau dibandingkan dengan bank konvensional memang dia di bawahnya. Kalau dibandingkan dengan bank syariah lainnya rata-rata ya dia masih di bawahnya. Jadi non performing financialnya dia itu masih cukup wajar ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini untuk poponya dia juga lumayan rendah ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya masih cukup bagus seperti itu ya. Kurang lebih sih key point-nya dari sana ya, sekilas ya. Jadi financial report-nya dia annualnya belum keluar. Jadi bagaimana dengan status yang paling terakhir Pak Sunar? Sekarang kan di bulan Maret ya, akhir Maret ya, 29 Maret ya. Nah, saya membandingkannya ini dari laporan keuangan bulanan ya. Kalau kita bandingkan bulanan ya, dari Januari sampai Februari ya, 1 Januari sampai Februari tahun lalu ya, itu dia laba bersihnya tahun berjalannya sekitar 241,987 ya, dalam satuan juta rupiah. Berarti bacanya di sini adalah 241 miliar ya, kurang lebih ya. Atau kalau dibulatkan ya 242. Itu kalau dari Januari 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2021. Nah, kita lihat dengan 2022 apakah ada kenaikan ya, seperti itu, ada penurunan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2022 laba tahun berjalannya ya. Tadi kalau kita lihat di sini sebelumnya ya 24,241 ya, 241 miliar.
atau 242 lah kalau kita bulatkan laba bersih tahun berjalan seperti itu ya. Nah, di sini juga kita lihatnya di laba bersih tahun berjalannya 264,5 miliar ya seperti itu ya. Ini satuannya dalam jutaan rupiah ya. Berarti laba bersihnya di sini 264,541 ya seperti itu ya, miliar ya. Jadi ada kenaikannya. Sejauh ini masih cukup bagus secara fundamentalnya seperti itu ya. Secara sekilas ya seperti itu. Nah, sekarang berikutnya pertanyaannya kalau kita mengenai investasi ya. Pertama selalu pertanyaannya pilih saham yang mana ya. Karena saya tadi pemilihan saya pilih pada ke PTPS ya. Karena saya lihatnya PTPS itu dia price to book value-nya dia nggak semahal BRIS ya. Dan juga dia earning per share-nya dia lumayan bagus juga ya. Nggak kalah dengan BRIS. Kemudian dibandingkan dengan PER-nya, price to earning ratio-nya dia masih lebih murah daripada BRIS ya. Seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, nah kalau kita bicara mengenai kapan Kak Sunar masuknya, kita lihat dulu trennya. Dan salah satu alat bantu tren adalah moving average. Saya menggunakan dua moving average di sini, MA20 berarti pergerakan harga rata-rata 20 hari ya. Karena ini periodenya 20 hari, ini yang warna biru ya di sini ya. Kemudian dan MA200 hari untuk jangka panjangnya. Jadi jangka menengah dan jangka panjang. Kalau kita perhatikan di sini ya, secara moving average ini MA200-nya masih cenderung melandai dan mulai naik ya. Gitu. Tapi untuk MA20-nya untuk jangka pendek atau menengahnya ini sudah mulai turun ya seperti itu ya. Jadi ini trennya memang jangka menengahnya memang masih sideways, tapi jangka pendeknya memang kecenderungan akan menurun seperti itu ya. Dan sekarang testing area kurang lebih sekitar area 3.300-an di sini ya. Low-nya kurang lebih ya. Nah, apakah kita mau buy sekarang untuk investasi atau tunggu dulu? Kalau tunggu dulu kira-kira tunggu di mana seperti itu ya. Nah, prinsip saya kalau investasi memang kita maunya beli sahamnya pada saat dia murah ya, pada saat dia jatuh ya, turun ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya tunggunya di mana? Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Wah, ini sudah terjadi Pak Sunar ya, berarti kita tunggu di sini gitu ya. Gitu ya. Berarti kemudian rebound. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Kalau belum terjadi, nah kita berdasarkan kita lihat low yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita menggunakan garis-garisnya di sini horizontal lainnya, low terdekatnya sebelumnya ya, itu di sini ya kurang lebih ya swing low-nya ya. Nah kalau kita lihat ini kurang lebih areanya ya, ini adalah area supportnya. Nah kalau dia selama bertahan di atasnya ini ya 2972 ya, atau saya bulatkan kurang lebih lah ya, saya paskan sekitar 3000-an ya. Jadi kalau dia mulai dari atas turun ya ke bawah ya, kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 3000 dan selama dia bertahan di atasnya 3000 ya, dia masih cukup bagus potensialnya ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 3000, kira-kira dia akan testing area berikutnya di mana, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita mundur-mundur turun lagi, nah ini kurang lebih area swing-nya di sekitar sebenarnya ada 3 ya, 1, 2 di sini ya, dan 3 kurang lebih di area sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kurang lebih di area sekitar 2500-an kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi cara lihatnya sih simple aja ya. Kita tinggal lihat ke belakang kira-kira low-nya sebelumnya di mana. Begitu ya. Nah, jadi strategi kita kalau kita mulai mau invest atau buy di BTPS ya. Nah, sekarang kan kondisinya masih cenderung konsolidasi ya. Dan jangka pendeknya masih cenderung turun testing area 3300. Nah, kalau mau murah ya kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound ya dari level 2500 atau 3000. Jadi kalau dari atas dia turun di bawah 3000, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas seperti itu ya. Jadi kalau sudah berhasil mantul ke atas kita buy. Nah, mengenai stop lossnya bagaimana Pak Sunar? Kalau misalnya dia gagal ya, kalau stop lossnya biasanya sih tergantung dari risiko profil masing-masing ya. Seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai investasi, menurut saya sih saran saya stop lossnya sekitar 10% ya seperti itu ya. Tapi ada juga yang risk profilnya maunya resiko saya stop lossnya 20% ya, terserah Anda seperti itu ya. Tapi juga bisa dipakai acuan lebih dekat 5% ya boleh aja, atau 8% ya. Realistisnya sih sekitar 8% sampai 10% ya, itu kalau mau pasang stop lossnya. Memang kalau kita bicara mengenai investasi loh, kok ada stop lossnya Pak Sunar? Bukannya investasi itu dia makin turun makin murah. Iya benar, makin turun makin murah. Tapi kita di sini
kalau kita bicara mengenai intelligent investing ya, seperti itu ya. Saya lihatkan dulu ya. Jadi di sini ya, saya kembali ke monitor ya. Saya ada buku namanya ini ya, The Intelligent Investor ya. Ini buku aslinya Benjamin Graham. Di sana dia menyebutkan mengenai intelligent investor ya. Jadi intelligent investor itu dia juga harus menerapkan istilahnya itu menghitung resiko dan rewardnya seperti itu ya. Jadi bukan hanya pengen harga murah, tapi kita juga harus realitasnya ya. Kalau misalnya investasinya gagal, sahamnya turun, lebih baik jual dulu ya. Kita cek ulang itu turunnya kenapa gitu ya. Kalau memang marketnya lagi jelek ya kita bisa keluar dulu. Bukan berarti kita meninggalkan pasar saham atau meninggalkan saham tersebut, enggak. Kita kalau kira-kira harganya sudah berbalik arah lagi ke atas ya kita mulai buyback seperti itu ya kalau fundamentalnya masih bagus. Jadi itu juga yang penting ya di sini ya. Kalau intelligent investor, jadi jangan salah paham kalau mengenai investasi. Pak Sunar investasi biasanya nggak pasang stop loss ya seperti itu ya. Makin murah justru makin beli lagi atau average down ya seperti itu. Tapi saya di sini memperhatikan resikonya ya seperti itu ya. Kalau misalnya masih turun terus, masih cenderung strong downtrend ya, lebih baik sih hindari dulu seperti itu ya. Nanti kalau sudah mulai membaik kita barusan beli kembali ya. Itu sebentar saya kembali lagi ke chartnya ya. Jadi di sini kesimpulannya secara fundamental BTPS sudah bagus ya, cek ya bagus ya. Kemudian secara price-nya memang sebenarnya harga sekarang sih lumayan lah ya, nggak murah banget tapi ya nggak mahal banget karena dia masih cukup bagus lah, sekitar 3.000-3.300 ya seperti itu ya. Kalau murah ya memang sekitar 2.500-an ya seperti itu ya, atau yang terdekat 3.000 ya. Ini saya sudah gambarkan, jadi tunggu aja di sana di 3.000 atau 2.500. Jadi misalnya kalau 3.000 sudah beli pas Sunar berhasil rebound, ternyata gagal ya kita jual dulu ya, kita tunggu aja di 2.500 ya. Siapa tahu kalau dikasih, tapi bukan berarti kalau tunggu buy and weakness ya. Kalau kita bicara mengenai investasi, turun di bawahnya langsung kita beli, enggak ya seperti itu. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ya seperti itu ya. Nah kalau sudah berhasil rebound pun kadang-kadang bisa gagal Pak Sunar, ini rebound nggak lama lagi dia turun lagi ya. Ya itu juga makanya kalau kita bicara mengenai investasi ya, selain kita pasang stop loss, kadang-kadang kita juga pasang trailing stopnya ya seperti itu ya. Nah nanti ceritanya jadinya trading Pak Sunar ya, bukan investasi dong kalau pasang trailing stop seperti itu ya. Enggak juga sih ya seperti itu ya, karena kalau kita bicara mengenai intelligent investing ya, kita harus tahu mengamankan profit kita juga ya. Kalau misalnya dirasa sudah cukup atau kita jual sebagian dulu, nanti kalau misalnya harganya sudah kembali ke atas kita buyback seperti itu ya. Itu strategi saya sih ya. Jadi bukan berarti pokoknya investasi beli saham yang murah waktu dia turun terus kita beli ya, enggak juga ya. Kalau dia makin turun menurut saya sih makin resiko seperti itu ya, bukan makin murah ya. Memang makin murah tapi kan kalau Anda sudah beli posisinya kan loss Anda makin banyak ya seperti itu ya. Kalau sahamnya itu bakalan balik, tapi kalau memangnya karena turun ada masalah sesuatu yang benar-benar di fundamentalnya atau di core bisnisnya ya seperti itu ya, mungkin manajemennya salah atau ada kasus seperti itu ya, dia lossnya bisa makin mendalam seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu kaku, atau istilahnya kalau dalam psikologi itu anchoring ya seperti itu ya. Jadi kita harus realistis ya, kita harus cek dulu kondisi sekarang seperti apa, jangan berdasarkan anchor kita ke masa lalu atau masa waktu kita masuk ke investasinya, kita berdasarkan wah valuasinya di sini kalau dia turun banyak ini murah gitu ya, tapi nggak memperlihatkan kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang mungkin ya laba bersihnya turun seperti itu ya, atau ada kasus seperti itu ya, maka ya kita harus realistis, jual dulu ya seperti itu, hindari dulu. Bisa pilih saham yang lainnya atau nanti tunggu kalau kondisinya membaik barusan kita entry kembali ya. Jadi pemilihan saham investasi yang paling sederhana sih menurut saya sih seperti itu ya, kalau nggak terlalu rumit ya. Mungkin ada beberapa tools ya yang saya mau tampilkan di sini sebelum saya tutup ya. Di sini ada fasilitas dari investing ya. Di sini fasilitas investing.com ya. Untuk yang investing pro di sini, jadi Anda tinggal daftar aja pakai alamat email ya. Di sini saya perbandingkan ada 3 ya. Yang keempat bank saya masukkan kelihatannya belum muncul ya seperti itu ya. Mungkin masih baru ya seperti itu, update datanya masih belum ya. Nah kalau kita lihat di sini beberapa target analisnya ya, memang
kadang-kadang kalau kita bicara mengenai target analis ya, bisa saja targetnya tinggi banget ya, seperti ini ya. Wah, PNBS Pak Sunar ini fair value-nya menurut analis targetnya kok potensial upside-nya 368,3%. Gitu ya. Nah, sebenarnya sih kita sih jangan terlalu fix ya di analis seperti itu ya. Jadi balik lagi ke tadi analisa yang sederhana ya, saya lihat aja PE rasionya, kemudian PBV-nya, kemudian dari earning per share-nya, apakah dia masih bagus dibandingkan yang lainnya, seperti itu ya. Kalau saya sih pilih yang BTPS ya. Memang nggak terlalu besar ya, nggak sebesar BRIS, tapi nggak sekecil PNPS ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih dari PE rasionya di sini ya, BTPS ya dia paling murah, seperti itu ya. Kalau dari dividennya sejauh ini ya, BTPS sih lumayan seperti itu ya. Kalau BRIS masih belum tahu ya setelah dia merger ya, Bank Syariah Indonesia ya. Dulu kan namanya BRI Syariah, kemudian ada merger beberapa bank syariah BUMN ya, merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Masih belum tahu ya pembagian dividennya berapa. Kurang lebih sih sekian ya, sudah cukup ya. Nanti terlalu panjang tambah bingung. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, seperti itu ya. Seperti biasanya ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai ya, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.